Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang hal yang paling sulit saya hadapi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, teman-teman ya. Nah, tetapi bagi teman-teman yang nonton video ini jangan merasa ketakutan nih ya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jangan mentang-mentang kalian mendengarkan hal yang paling sulit saya hadapi gitu teman-teman, akhirnya kalian was-was, gelisah, wah ini jangan-jangan gua bakalan apa ya, selamanya bakalan begini. Jangan seperti itu teman-teman ya, karena dulu juga saya berpikir seperti itu ketika apa ya, melewati sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang ada sulit membaiknya gitu teman-teman ya. Dulu juga sama mengalami ketakutan dan tahu-taunya akhirnya sekarang sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang seputaran sensasi yang sulit saya hadapi gitu teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, tetapi tolong jangan ketakutan gitu teman-teman ya, ini hanya sensasi yang memang agak sulit saya hadapi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya. Biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ABCD-nya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sensasinya itu agak alot ya, agak sulit kita tangani teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya dan kemudian mudah terlewati kalau seandainya kita paham penyebabnya, kemudian bagaimana cara menanganinya. Nah itu teman-teman, dan alangkah apa ya, alangkah normalnya gitu teman-teman ya, kalau seandainya kita tahu penyebabnya, sakit apapun kalau tahu penyebabnya pasti kita bakalan apa ya, bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Tetapi sialnya nih, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sensasi hadir itu kadang kita itu tidak bisa berpikir jernih teman-teman ya, karena lebih didorong dengan rasa takutnya itu yang masih besar teman-teman ya. Sensasi di perut hadir, kita ketakutan gitu teman-teman, sehingga berpikirnya itu kurang jernih ya. Sudah tahu itu cuma panas dalam, sudah tahu itu sakit perut, malah kita itu selalu berandai-andai ya teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan ya perut kita sudah hancur teman-teman ya, padahal itu merupakan hal biasa. Ketika sakit perut itu biasanya lebih dominan itu dari panas dalam. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah ketika kita tahu penyebabnya, kita bakalan bisa menanganinya teman-teman. Tetapi ada beberapa sensasi yang walaupun kita tahu penyebabnya, kemudian tahu bagaimana cara menanganinya gitu teman-teman ya, kadang agak sulit juga kita tangani. Termasuk saya dulu teman-teman. Tetapi setiap orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sensasinya itu tidak semua sama gitu teman-teman ya.
mungkin si A sulit menangani di bagian perut gitu teman-teman. Mungkin si B perutnya mudah menanganinya, tetapi sensasi yang lainnya agak alot juga. Nah itu teman-teman, termasuk saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, sensasi yang lain-lain mudah ditangani teman-teman. Tetapi ada dua hal teman-teman ya yang sulit saya tangani dulu teman-teman, tetapi itu nggak bahaya juga teman-teman, toh saya sampai detik ini masih sembuh. Nah itu teman-teman ya. Nah, yang pertama itu saya waktu terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis, hal yang paling sulit ditangani itu adalah di kelengan teman-teman ya. Jadi kalau misalnya jalan itu kayak oleng ya, kayak macam kita naik kapal pesiar ya. Nah itu teman-teman, jadi bentar-bentar kita oleng, bentar-bentar kita kelengan gitu teman-teman ya. Habis duduk kita berdiri ada kelengan juga. Kadang mau jalan kelengan juga. Nah itu teman-teman, kemudian ada kalanya juga mengalami seperti gempa teman-teman. Jadi kalau misalkan duduk seperti ini, kadang seperti ada sensasi gempa teman-teman. Dan untuk sensasi seperti itu dulu sempat kerepotan juga teman-teman ya. Waktu di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis sampai di ambang 95% kesehatan itu, saya selalu mengalami seperti sensasi gempa teman-teman ya. Dan tidak jarang juga ketika sensasi itu hadir, saya sering lari keluar gitu teman-teman ya, karena mirip dengan gempa beneran teman-teman ya, padahal itu dari keseimbangan tubuh yang terganggu teman-teman, sehingga ada kalanya kita mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Jadi hal yang paling sulit saya tangani waktu itu adalah di kelengan dan di sensasi seperti gempa teman-teman ya. Tahu ya penyebabnya dulu gitu teman-teman. Oh ini kelengan itu karena keseimbangan tubuh terganggu teman-teman ya, akibat kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Saya waktu itu bisa berpikir dengan jernih gitu teman-teman ya. Oh ini berarti harus sering makan gitu teman-teman ya, biar keseimbangan tubuhnya itu tetap stabil ya, biar kelengannya itu nggak ada gitu teman-teman ya. Tetapi kadang itu agak sulit juga gitu teman-teman ya, karena penyebab kelengan itu untuk saya pribadi teman-teman ya, bisa dari asupan yang tidak stabil gitu teman-teman buat kebutuhan tubuh. Kemudian yang keduanya itu bisa dari stres gitu teman-teman, karena ketika kita stres, itu stres bisa menguras energi kita dengan cepat. Nah itu teman-teman, akhirnya ya agak alot juga. Ini makanya udah dijaga gitu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya stresnya belum terjaga, ya sudah pasti ya kelengan itu hadir juga gitu teman-teman. Karena ketika kita sering makan, energinya ya terkuras lagi dengan stres. Nah itu teman-teman, makanya untuk sensasi kelengan dan sering gempa itu dulu untuk saya pribadi agak alot juga teman-teman. Tetapi untuk yang lain-lain enggak ya, kayak macam apa ya, gemeteran kayak macam tremor, itu saya mengalaminya itu nggak begitu lama. Kemudian kayak macam apa ya, sakit di bagian perut itu juga nggak begitu lama. Mindsetnya agak lama juga teman-teman, tetapi yang paling lama itu di kelengan dan di seperti sensasi gempa gitu teman-teman ya. Nah kemudian sensasi yang lainnya itu untuk saya pribadi yang begitu lama itu, lama ya, sampai di kesehatan 95% itu masih ada teman-teman ya. Itu tentang ketakutan, apa ya, takut tentang kematian teman-teman. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis walaupun sudah sembuh misalkan di ambang 95% teman-teman ya, kehidupannya sudah mulai nyaman gitu teman-teman ya. Tetapi perasaannya itu masih belum bisa menerima teman-teman ya, ketika kita mendapatkan sakit apapun. Nah itu teman-teman ya, jadi ketika sudah sembuh kemudian kita sakit, kadang kita tidak bisa menerima gitu teman-teman ya, perasaan dan pikirannya itu belum bisa menerima. Jadi pikirannya itu selalu berkata, wah ini jangan-jangan gue sembuh apa memang belum sih gitu ya. Nah itu teman-teman, akhirnya kita itu selalu teringat dengan kematian lagi gitu teman-teman. Kemudian ketika ada sensasi apapun gitu teman-teman ya, kadang perasaan itu dan pikiran itu selalu teringat dengan kematian. Nah itu teman-teman, walaupun sensasi takut kematiannya itu nggak terlalu besar. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Nah biasanya untuk sensasi takut tentang hal kematian itu biasanya sepengalaman saya itu dari mental teman-teman, karena untuk membenahi mental itu agak sulit teman-teman ya. Jadi kita itu butuh latihan, butuh pembiasaan, dan butuh pemahaman. Makanya saya selalu bilang ya di video-video yang terdahulu sampai sekarang juga, untuk melatih mental itu hanya hanya apa ya? Hanya cukup melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Dan ketika hati dan pikiran kita itu tetap senang, itu pikiran-pikiran tentang kematian itu nggak ada sama sekali teman-teman ya. Nah makanya rasa bahagia itu adalah obat untuk gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Jadi
ketika ada kebahagiaan itu ya sensasi aslam, kemudian teringat kita sedang menderita itu nggak ada teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian sedang diambang pemulihan, teman-teman ya alangkah baiknya kalian selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan saja teman-teman, karena jujur ya sepengalaman saya sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya, karena sudah mulai apa ya, ada senang ya setiap harinya teman-teman ya, perasaan senang gitu teman-teman ya, pikiran senang, gak teringat tentang penyakit. Beda dengan dulu ya, kalau dulu itu setiap harinya itu ya selalu berpikir menderita gitu teman-teman ya, selalu berpikir gua nih sedang sakit, gua nih sedang menderita, gua nih sedang banyak sensasi, jangan-jangan umur udah nggak panjang lagi. Nah itu teman-teman setiap hari selalu berpikir seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi ketika ada rasa bahagia teman-teman ya, pikiran-pikiran ke arah sana itu nggak ada teman-teman, dan akhirnya terlupakan gitu teman-teman, dan tahu-taunya ya semuanya itu menjadi serba nyaman. Nah itu teman-teman, nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian sedang banyak sekali sensasinya teman-teman ya, belajar masa bodoh saja, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali, hanya mengganggu saja teman-teman, yang mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif teman-teman ya. Mau produktif gimana teman-teman ya, mau kerja sensasi hadir, kita akhirnya diem lagi. Nah itu teman-teman ya, kita mau melakukan hobi yang menyenangkan gitu teman-teman ya, sudah kepikiran nanti sensasi hadir lagi nggak ya, nanti rasa tidak nyaman hadir lagi nggak ya, selalu saja seperti, dan akhirnya ya kita fokusnya itu bukan ke kegiatan teman-teman ya, tapi fokusnya itu tentang ke sensasi teman-teman, dan akhirnya pekerjaan kita itu ya nggak bener gitu teman-teman ya. Kayak contoh kecil lah, kalau misalkan mau, dulu itu saya ketika saat terkena gangguan aslam itu selalu bikin sangkar burung teman-teman, dan ketika bikin sangkar burung itu kepikiran terus ya, nggak fokus ya, nggak fokus di pekerjaan, selalu kepikiran tentang gua sedang sakit gitu ya, kemudian nanti sensasi hadir nggak ya, akhirnya ya pekerjaannya itu berantakan. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, apapun yang terjadi, melakukan hobi yang menyenangkan itu harus tetap dilakukan, walaupun ketika melakukannya itu kurang fokus juga teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian biasa kan, nanti lambat laun itu kalian akan mulai bisa fokus juga. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk seputaran sepengalaman saya teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, hal yang paling sulit itu adalah menghadapi kelayangan, kemudian mengalihkan pikiran tentang kematian gitu teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang tidak mengalami hal seperti itu, perlu kalian ketahui bahwa setiap sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis untuk setiap orangnya itu berbeda-beda teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi, hal yang paling sulit itu menghadapi kelayangan dan takut kematian. Tetapi karena memang terus melakukan aktivitas yang menyenangkan, kemudian dengan tidak meninggalkan makan teman-teman ya, akhirnya semuanya itu membaik dengan sendirinya. Kelayangannya hilang dengan sendirinya, kemudian takut kematiannya juga hilang dengan sendirinya gitu teman-teman, tergantikan dengan aktivitas yang menyenangkan, kemudian tergantikan dengan hal-hal yang menyenangkan teman-teman. Jadi setiap harinya itu sudah mulai bisa menikmati apa yang dilakukan gitu teman-teman ya. Jalan-jalannya sudah mulai bisa dinikmati gitu teman-teman ya. Kerja-kerjanya sudah bisa mulai dinikmati. Kemudian bercanda-bercanda dengan orang lain sudah bisa tertawa lepas juga gitu teman-teman ya. Padahal dulu sebelum sembuh total dari gangguan aslam itu ya, jangankan untuk tertawa lepas ya, senyum aja kita ogah teman-teman ya, nyaris hilang senyum itu. Berapa tahun ya saya nggak senyum-senyum gitu teman-teman. Jadi kadang ketika nonton komedi di televisi itu, walaupun adegannya itu cukup humor gitu teman-teman ya, saya nggak tersenyum teman-teman ya. Lihat keluarga tertawa terbahak-bahak, saya cuman melongo nonton apa yang terjadi. Jadi mata nonton ke televisi, pikirannya tetap kesakit gitu teman-teman ya, gue sedang sakit nih, setiap hari selalu seperti itu. Akhirnya ya rasa bahagia itu nggak ada sama sekali. Nah makanya rasa bahagia itu, dan untuk semuanya sih sebetulnya teman-teman ya, bukan di rasa bahagia saja, untuk di semuanya itu tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu butuh latihan lagi. Semuanya butuh dilatih lagi, dari mulai tenaga kita butuh dilatih lagi, karena ketika aslam itu ya ada apa ya, mudah lemah, letih, lesu, mudah capek gitu teman-teman. Itu tenaga butuh dilatih lagi. Kemudian keseimbangan tubuh juga butuh dilatih lagi. Yang dulunya oleng-oleng, sering kelayangan,
harus sering jalan-jalan biar keseimbangan tubuhnya itu ya kembali stabil gitu teman-teman ya. Kemudian selalu berpikirnya juga harus dilatih lagi. Setiap harinya kan selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi. Mulai dilatih lagi di situ, harus sering melakukan hobi yang menyenangkan biar pikiran kita itu nanti terlatih dengan hal-hal yang lain gitu teman-teman ya. Ada rencana di situ gitu teman-teman ya, dan tanpa disadari ketika banyak sekali rencana di pikiran kita teman-teman ya, tanpa di situ tanpa disadari di situ ada pelatihan buat pikiran. Nah itu teman-teman, makanya mulai latih dari sekarang, jangan dinanti nanti. Apapun sensasi yang sedang hadir di kalian gitu teman-teman ya, mulai dari sekarang harus dilatih biar kalian itu nanti cepat kembali lagi ya, cepat kembali normal lagi. Nah itu teman-teman, jangan malas-malas, karena untuk malas-malas itu subhanallah ya, apa ya, perbaikannya itu akan melambat gitu teman-teman. Dan sialnya rasa malas itu ketika saat terkena gangguan aslam itu sangat besar sekali teman-teman, yang nggak bisa dipaksakan. Nah itu teman-teman, tetapi kalau misalnya kita mental baja gitu teman-teman, wah ini gua harus bangkit nih kan gitu teman-teman, akhirnya memaksakan diri dan tahu-taunya nanti menjadi keterbiasaan. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video tentang sensasi yang paling alot buat saya pribadi gitu teman-teman ya, ketika menanganinya itu agak sulit juga. Jadi sensasi yang saya hadapi itu agak lumayan lama gitu teman-teman, yaitu di seputaran Kelayangan, kemudian gempa kayak macam begitu ya, kemudian takut M-nya tuh yang sulit membaik gitu teman-teman ya. Jadi setiap harinya itu kadang selalu teringat, kadang ketika bercanda ada aja pikiran tentang M ya. Jadi ketika bercanda dengan orang lain itu suka terlintas teman-teman ya, ini gua nih sekarang ketawa-ketawa nih dengan teman-teman ya, tapi nanti umur gua panjang nggak nih, nanti ketika tertawa tiba-tiba gua mati nih kan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi nanti juga itu akan menghilang dengan sendirinya kalau misalkan kita membiasakan diri selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang. Nah itu teman-teman, dan perlu kalian ketahui ya, sensasi yang alot itu buat semua orang berbeda-beda. Untuk saya pribadi di Kelayangan dan takut mungkin di Anda itu berbeda teman-teman ya, karena setiap orang itu ya sensasinya itu ya berbeda-beda teman-teman, tidak semua orang sama. Tetapi bagi orang-orang yang sedang terkena gangguan aslam, kemudian sekarang lagi nonton videonya gitu teman-teman, kemudian sama gitu teman-teman, Pak saya itu sama nih sensasinya, kalian gak usah khawatir teman-teman ya, kalian juga nanti bakalan membaik lagi, bakalan sehat lagi, bakalan kembali lagi sebetulnya kehidupan kalian yang dulu itu, bahkan sifat jeleknya juga bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, tapi jangan teman-teman ya, semoga saja dengan gangguan ini menjadi lebih baik buat kita itu ke depannya gitu teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi nggak ada perubahan teman-teman ya, jujur ya. Nggak ada perubahan, justru yang jelek-jeleknya itu kadang ya hadir lagi teman-teman ya. Saya dulu kan sebelum terkena gangguan aslam itu orangnya suka jahil teman-teman ya. Nah sekarang sudah sembuh total, jailnya hadir lagi, dan itu menjadi apa ya, sifat jelek saya teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman semoga saja hal jelek-jeleknya itu tidak kembali lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, karena sekarang nih sudah sore dan kebetulan ini banyak tetangga yang nungguin tuh di saung. Nah ini nih banyak nungguin, katanya ngajak pulangnya bareng gitu teman-teman ya. Dan sekarang udah hampir mau maghrib teman-teman, jadi saya hentikan videonya. Nah makanya bagi teman-teman yang masih penasaran tentang seputaran gangguan aslam, Pak videonya kurang lama nih, karena durasinya sekarang udah hampir 18 menit lebih teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran aslam semuanya udah saya share teman-teman ya. Jadi udah komplit, malahan itu saya tuh justru ya, ketika mau share video itu saya bingung ya. Saya bingung ini harus apa yang saya mau sampaikan, karena semuanya udah disampaikan teman-teman ya. Makanya setiap bikin video itu saya selalu diakhiri dengan penampilan-penampilan video-video pemandangan teman-teman ya. Karena apa ya? Bingung mau disampaikan apa, karena semuanya udah disampaikan teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena aslam itu sebetulnya kalau misalnya mau sembuh, mau ngikutin metodenya, kalian tinggal tonton video-video terdahulu, kemudian ikuti cara-caranya teman-teman ya, beres sebetulnya. Oh ya ini ya, buat teman-teman yang masih banyak juga yang bertanya kemudian meminta, Pak katanya sekali-sekali dong ngobrol sama Bang Andri yang dari Sulawesi itu sudah dijelaskan di video kemarin teman-teman ya. Bang Andri itu sekarang itu masih di ambang 80% teman-teman ya, tetapi sekarang mulai ada perbaikan ya, alhamdulillah mulai ada perbaikan, dan dia itu sudah bisa beraktivitas. Kalau dulu pas datang ke sini itu dia nggak bisa beraktivitas ya, jangankan aktivitas ya, dia jalan naik tangga itu sulit ya, naik tangga aja sulit,
Tapi sekarang dia itu sudah mulai bisa bantu-bantu ya. Dia nih tadi motong bambu, dia bikin pagar, kemudian bisa ketawa-ketawa teman-teman ya. Walaupun sekali-sekali, Pak jadi nih, gitu teman-teman. Akhirnya saya tenangin dulu, saya suruh rebahan di saung gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk nanti bikin-bikin video sama Bang Andre itu belum bisa teman-teman ya. Takutnya dia itu ngomongnya ngelantur teman-teman, takutnya nanti dia itu nyeritain sensasi yang dia rasakan. Pak saya tuh sekarang lagi dapat ini, kemarin-kemarin ini, pokoknya masih banyak keluhannya teman-teman. Dan takutnya nanti yang sudah diambang 95% itu terpengaruh teman-teman, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis itu pikirannya mudah terpengaruh. Kalau misalnya nggak percaya, dengerin nih. Asam lambung dan ulcerative psikosomatis berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Kalau orang yang lagi down, yang diambang 70% pasti percaya ya. Cemas lagi. Wah, beneran nih, asam lambung kok bisa menyebabkan kematian. Sedangkan saya sekarang sedang aslam. Cemas lagi. Nah, itu teman-teman ya. Makanya untuk orang-orang yang terkena aslam, hindari informasi-informasi negatif, teman-teman ya. Contoh kecil, ketika mendengarkan berita ya misalkan di pengeras suara, ada kata-kata kematian, pasti cemas. Nah, itu teman-teman, makanya saya belum berani ajak Bang Andri ngobrol di video teman-teman, takutnya dia itu ngomongnya keluhannya itu masih banyak teman-teman, takut mempengaruhi kalian yang sudah diambang 95%. Nantilah ketika dia sudah diambang 90%, nanti saya akan ajak di video di sini, kita wawancara aja dia. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan ulcerative psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi ke keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangannya bagus nih, airnya nih banyak, dan ini kolam saya, dan ini nanti kita bikin dapur di sini sama bikin musola di situ buat sembahyang teman-teman ya, karena kalau saat ini mau sembahyang itu repot, saya harus ke sana dulu cari masjid gitu teman-teman ya, tapi nanti ada musola di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.